Halo dan selamat datang kembali di podcast Ilustrasi Cerdas saat imajinasi bertemu inovasi. Senang sekali bisa kembali menyapa kamu di episode kali ini. Episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana AI dan ilustrator mulai saling bersinggungan dari definisi dasar sampai potensi kolaborasi yang mungkin terjadi. Nah, di episode ini kita akan melangkah lebih jauh ke sisi yang lebih kritis dan reflektif. Bagaimana dengan etika di balik penggunaan AI dalam ilustrasi? Apa dampaknya terhadap profesi ilustrator? Dan seperti apa sebenarnya masa depan dunia ilustrasi di era digital ini? Bersama saya, Arul Sumawardana, yuk simak podcast ini sampai selesai dan cari tahu kemana arah dunia ilustrasi di era digital. Nah, kita lanjut ngobrol dengan Mbak Previa tentang ilustrasi di dunia digital. Menurut Kak Previa sendiri nih ya, eee, bagaimana sih Kakak melihat isu tentang plagiarisme di dalam AI art ini? Apakah meniru art style itu, sama dengan mencuri? Oke, jadi di dunia kreatif itu kan pasti ada yang namanya inspirasi dan imitasi ya. Inspirasi itu kan adalah proses di mana seseorang mendapatkan ide atau dorongan kreatif dari karya orang lain. Namun bukan berarti mereka meniru secara langsung. Inspirasi itu adalah sesuatu yang wajar digunakan oleh seniman untuk menciptakan karya mereka sendiri. Di dalam inspirasi itu kan ada yang namanya proses kreatif yang mendorong sebuah proses transformasi dan inovasi. Seniman itu tidak hanya menyalin, tetapi menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari ide yang sudah ada. Misalnya, ada seorang pelukis nih yang ingin membuat lukisan dengan genre fiksi ilmiah. Genre itu sendiri kan sudah banyak sekali ya orang yang membuat itu. Tapi bagaimana caranya dia hanya terinspirasi dari genrenya saja, yaitu dengan cara dia mengembangkan cerita dengan background dunia yang berbeda dan karakter yang berbeda juga. Kalau yang imitasi, imitasi itu sendiri kan artinya meniru. Itu kan tindakan menyalin atau menduplikasi karya orang lain dengan sedikit atau malah hampir tanpa perubahan. Nah, ini seringkali yang dianggap sebagai proses yang kurang kreatif dan bisa mengarah pada plagiarisme. Apalagi jika yang dia lakukan itu mencuri karya orang lain tanpa izin terhadap pemiliknya. Misalnya seorang desainer grafis nih, dia meniru sebuah logo dari merek yang terkenal. Lalu dia menjual logo itu dan mendapatkan profit. Nah, itu yang bisa dibilang imitasi yang berlandaskan pada plagiarisme. Jadi sebelum kita mengenal nih, apakah AI itu bisa disebut mencuri, kita kan harus memahami dulu nih cara kerja dari AI. Yang pernah aku sebutin sebelumnya itu kan AI itu ada yang namanya training data. Art generator itu menggunakan data besar yang isinya itu gambar, ilustrasi, dan karya seni dari berbagai sumber di internet. Bahkan yang dikhawatirkan itu salah satu data untuk mentrainingnya itu menggunakan karya yang memiliki hak cipta. Jika memang AI itu terindikasi di training berdasarkan karya yang berhak cipta, maka dapat memunculkan suatu masalah di sini, memunculkan etika dan hukum karena gambar yang dihasilkan bisa terlalu mirip dengan karya yang asli tanpa adanya izin yang eksplisit. Untuk menghasilkan karya yang bisa dijual dan mendapatkan keuntungan itu kan bisa menimbulkan argumen bahwa AI secara tidak langsung mencuri karena telah mengakses karya orang lain. Apalagi masalah ini semakin diperparah karena ketiadaan regulasi yang jelas. Saat ini di Indonesia sendiri pun masih belum ada yang mengatur secara komprehensif terkait penggunaan teknologi AI dalam seni visual. Maka dengan kata lain, meniru untuk belajar atau berkreasi itu sah-sah saja. Tapi jika menciptakan karya yang hampir identik dengan karya orang lain tanpa izin dan pengakuan itu bisa dianggap plagiarisme. Walaupun sifatnya AI itu adalah public domain, tapi kan pengguna harus tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku pada platform di mana kita dapat memperoleh karya yang dihasilkan oleh AI. Tuh. Kak Previa sendiri melihat nggak sih kalau adanya adanya penurunan permintaan terhadap ilustrator sejak AI art ini semakin marak lah sekarang?
Oke, jadi gini, aku itu punya beberapa temen ya di komunitas ilustrator yang memang udah lama berkarya. Kebanyakan dari mereka itu adalah kreator indie yang memang bergantung banget tuh sama permintaan pasar. Sekarang memang jujur dari apa yang aku tahu mereka terdampak banget oleh AI art ini. Kenapa? Karena kan AI itu bisa membuat gambar yang keren dalam hitungan detik dengan biaya yang murah. Jelas dong, itu akan menjadi pilihan buat banyak orang yang butuh gambar buat iklan dan media sosial. Mereka kan mikirnya, kenapa aku harus bayar lebih mahal buat ilustrator manusia, sedangkan aku bisa memakai AI yang hasilnya itu hampir mirip. Kadang jujur aku ngerasa sedih juga sih ngelihat ada banyak orang yang sudah bertahun-tahun belajar, bahkan mereka ada yang beberapa sampai masuk jurusan seni untuk nge-refine teknik mereka, tapi tiba-tiba harus bersaing sama mesin yang bahkan uh, bisa menghasilkan gambar dalam waktu yang sangat cepat dengan harga yang murah juga. Jadi kan mereka harus mikir dua kali nih untuk memasang harga yang sekiranya karya mereka itu bisa laku. Tapi di sisi lain masih ada kok orang yang nyari sesuatu yang lebih personal. Aku juga waktu itu pernah dapat klien yang mau komis gambar ke aku. Dia itu sebelumnya aku pernah tanyain kenapa kamu nggak coba pakai AI aja gitu. Terus dia bilang jawab, aku udah pernah nyoba kok, tapi hasilnya itu nggak seperti apa yang kuinginkan. Padahal dia udah nyiapin sebuah karakter sheet. Karakter sheet itu isinya kayak detail bagaimana karakternya, desain karakternya, lalu sifatnya, serta baju, rambutnya. Tapi setelah dia lempar karakter sheet itu ke AI, ternyata hasilnya malah jauh beda dari apa yang dia imajinasikan. Jadi meskipun kita memang harus menghadapi kenyataan ya, kalau sekarang memang banyak orang yang memilih jalan pintas dengan alasan harga dan waktu. Tapi di satu sisi itu ngebuat kita, para ilustrator, harus lebih bisa kreatif dan adaptif. Kita nggak bisa cuma ngandelin teknik aja, tapi kita harus menggunakan pendekatan yang lebih personal kepada klien dan cari cara supaya tetap berkarya dengan hati meskipun persaingan semakin ketat. Gitu sih. Kalau dalam berkarya ya Kak, menurut Kak Previa sendiri nih ya, AI itu sebaiknya hanya digunakan di tahap awal atau boleh sampai eksekusi akhir? Kalau dari aku sendiri sih, aku lebih pro-nya itu AI itu hanya digunakan di tahap awal. Di tahap awal itu AI bisa sangat berguna untuk mengeksplorasi ide dan membuat mood board. Misalnya nih, kamu nggak tahu mau mulai dari mana, kamu bisa tinggal memberikan prompt sederhana kepada AI, maka dia akan menghasilkan berbagai opsi visual. Ini kan dapat memberikan inspirasi untuk membangun ide yang lebih solid. AI juga bisa membantu untuk menciptakan mood atau suasana visual yang kita inginkan untuk entah itu proyek film atau game. Kita kan bisa bereksperimen dengan beberapa atmosfer tertentu ya sebelum memulai desain karakter atau secara lebih mendalam. Jadi AI sudah memberikan idenya, kita tinggal melakukan eksekusi. Menurutku sendiri sih, ilustrator yang memanfaatkan AI sampai tahap eksekusi itu bisa mengarah ke penurunan kreativitas sih. Karena kan dia jadi lebih bergantung pada hasil otomatisasi AI. Padahal kadang penyelesaian yang terbaik itu justru kadang datang dari percakapan langsung dengan klien atau tim. Aku ngerasa orang-orang itu menggunakan AI itu dengan tujuan supaya aku nggak perlu susah payah ngerevisi. Padahal revisi itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk menggali ide-ide baru dalam desain. Biasanya kan ilustrator akan bereksperimen dengan beberapa versi untuk mendapatkan umpan balik dari klien. Lalu mereka akan terus memperbaiki karyanya sampai pada hasil baik klien atau ilustratornya puas pada karya tersebut. Itu sih. Kan banyak ya ilustrator di Indonesia ini kan ya salah satunya Kak Previa juga. Kak Previa ini merasa terancam nggak sih karena adanya AI yang canggih ini? Atau justru ilustrator itu harus beradaptasi dengan AI? Oke, jadi menurutku itu AI itu dapat kita manfaatkan ya daripada dianggap sebagai ancaman. Ilustrator itu harus sebisa mungkin beradaptasi untuk memperkaya proses kreatif mereka sendiri. AI itu bisa meningkatkan kualitas dan kecepatan kerja karena
karena memang AI sudah memberikan ide kepada kita, kita tinggal dapat fokus pada sisi-sisi kreatifnya saja. Dengan begitu prosesnya menjadi lebih efisien, tapi tidak mengurangi kualitas dari karya itu sendiri. Lalu juga ilustrator tetap bisa kok memberikan keunikan dan personalitas yang hanya datang dari pengalaman dan emosi manusia. Kembali lagi tadi, AI itu mungkin bisa meniru gaya, tapi tidak bisa meniru identitas seorang seniman. Jadi, ilustrator itu masih memiliki keunggulan dalam menciptakan karya yang memiliki makna mendalam dan koneksi emosional. Harapan kakak nih ya sebagai ilustrator terhadap masa depan seni visual di era AI yang sedang marak. Kita sebagai seniman ini, harapanku itu jangan pernah lupakan kekuatan dari proses manual. Eksperimen langsung dan koneksi emosional itu hanya bisa datang dari kita. Ciptaan karya itu harus memiliki makna yang berbicara bukan hanya kepada mata, tetapi juga kepada hati. Ingat bahwa seni itu bukan hanya soal estetika saja ya, tapi juga tentang pesan yang ingin disampaikan. Kita itu harus menganggap bahwa AI itu adalah teman kita untuk melakukan eksperimen kreatif. Namun di balik itu juga aku optimis banget sih kalau seni visual itu dengan datangnya AI itu seni itu semakin inklusif dan membuka pintu baru bagi seniman dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi dan berkarya dengan cara yang lebih bebas dan cara yang lebih cepat. Masa depan visual itu tidak terbatas dan kalian sebagai generasi ilustrator muda punya kesempatan yang luar biasa untuk menggabungkan teknologi dan imajinasi kalian. Jadi menurutku jangan takut untuk berkarya dengan berbeda. Kita harus berani menunjukkan kepribadian lewat seni dan juga terus berkembang. Mengingat kita tidak bisa kan hanya stagnan di situ saja dan tidak ikut berkembang bersamaan dengan teknologi yang ada. Dunia itu akan terus berubah dan seni itu akan tetap menjadi tempat untuk mewujudkan ide-ide besar yang datang dari kreativitas yang tidak terbatas. Itu sih. Dan akhirnya sampai kita di ujung perjalanan ilustrasi cerdas. Terima kasih sudah setia mendengarkan, menyimak, dan ikut merenungkan setiap pertemuan antara imajinasi dan inovasi di dunia ilustrasi modern. Dari perdebatan soal etika, dampak profesi, hingga kemungkinan masa depan, satu hal yang pasti. Kreativitas manusia selalu mempunyai tempat tersendiri, bahkan di tengah kecanggihan teknologi. Semoga setiap episode meninggalkan bekas, memicu ide baru, atau setidaknya membuat kamu berpikir sedikit lebih dalam tentang karya dan peran kita sebagai kreator. Saya Regu Sumawardana, pamit undur diri, tapi ingat, meski podcast ini selesai, percakapan tentang seni dan teknologi tidak akan pernah benar-benar berakhir, karena imajinasi akan selalu menemukan jalannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode Siniar podcast lainnya. Salam Persma. Salam.